Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali edisi kali ini dari pernyataan Esko PSSI Arya Sinulinga yang mengatakan PSSI sudah menghukum beberapa wasit yang memang terindikasi lakukan kesalahan di Liga 1. Jadi menurut Arya Sinulinga, tudingan pada PSSI khususnya pada komite wasit yang dianggap tutup mata dan tidak tegas pada para wasit itu salah. Sebab menurut Arya, PSSI sudah melihat data-data dan menerima berbagai laporan soal wasit dan sudah memanggil sejumlah wasit dan memberikan sanksi pada para wasit. Namun menurut Arya, PSSI tidak bisa sebarkan identitasnya sebab ada kode etik PSSI yang melarang PSSI mempublikasikan wasit-wasit yang dihukum. Kami melakukan evaluasi, apakah ada wasit yang disanksi atau apapun? Ada, cuma secara etik itu tidak bisa diumumkan, ujar Arya. Itu sudah seperti itu aturannya, sama seperti pengadilan, ketika hakim melanggar etik, kan tidak diumumkan, hakim itu dihukum sekian lama, kan enggak. Untuk yudikatif itu tidak diumumkan, ujar Arya Sinulinga yang kami kutip dari bolasport.com. Dia bilang, kode etik cuy. Kode etik ini BTW bikinan siapa ya? Bikinan FIFA atau bikinan PSSI ini? Sebab setahu kami di statuta FIFA itu nggak ada yang namanya kode etik yang melarang hukuman wasit itu dipublikasikan. Contoh di Liga Inggris saja, tiap wasit yang dihukum itu pasti dipublikasikan kok. Kalau kode etik ini bikinan PSSI ya wajar wasitnya pada bobrok, wong dilindungi terus kok sama federasinya. Kalau gini kan sama juga bohong. PSSI bilang udah ada wasit yang dihukum, tapi siapa? Apa ketahuan dia ini nggak akan mimpin pertandingan? Kan enggak. 18 wasit nggak mungkin dong dalam satu pekan itu tugasnya atau ditugasin semua. Wong pertandingannya aja cuma 9 kok. Jadi mana tahu wasit itu lagi dihukum apa enggak. Aduh, ini sih akal-akalan PSSI lagi nih. Tapi setelah didesak oleh wartawan, akhirnya Ketua Komite Wasit Erick Thohir mengumumkan 6 nama wasit yang dihukum oleh PSSI dan berikut daftarnya. Yang pertama Ervan Effendi, kesalahannya di pekan ke-13 saat PSIS lawan Barito, dihukum 4 pekan dari pekan 15 sampai pekan 18. Yang kedua Khoirudin, kesalahan di pekan ke-13 laga Rans lawan Persis Solo, dihukum 4 pekan dari pekan 15 sampai pekan 18. Yang ketiga Aidil Azmi, kesalahan di pekan ke-13 antara Persija Jakarta versus Bali United, dihukum 4 pekan dari pekan 15 sampai pekan 18. Yang keempat Mansur di Liga 2 dari pekan ke-1 di laga Sriwijaya versus Sada Sumut, dihukum 6 pekan dari pekan 2 sampai pekan 7. Yang kelima Agus Waluyo di Liga 2 di pekan ke-3 laga PSMS versus Persiraja, dihukum 2 pekan dari pekan ke-4 sampai pekan ke-5. Dan yang keenam Muhammad Arifin di pekan ke-3 Liga 2 dari laga Deltras FC versus Gresik United, dihukum 2 pekan dari pekan 4 sampai pekan 5. Ternyata cuma itu ya guys ya. Yang lucunya lagi di Liga 1 kok cuma ada 3 wasit aja nih yang dihukum. Padahal bejubel banget loh wasit-wasit itu dilakukan kesalahan. Entahlah, liar saya juga. Dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan batal menjamu Brunei Darussalam dalam kualifikasi tahap 1 Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Jakabaring. Hal ini disebabkan wilayah khususnya sekitaran Jakabaring dan Palembang ini dipenuhi kabut asap akibat kebakaran hutan. Untuk itu, PSSI memindahkan laga ini ke Stadion GBK Jakarta. Untuk pemain sendiri, STY kabarnya sudah memanggil 25 pemain dan tentunya ternyata masih sama ya. Cuma minusnya Ivar Jenner aja yang nggak bisa datang atau nggak bisa gabung ya, dikarenakan memang lagi cedera di klubnya. Dan inilah 25 nama pemain Timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia tahap 1 zona Asia melawan Brunei Darussalam. BTW 25 nama ini masih bisa berubah loh ya.
Kita beralih ke berita klub. Yang benar pasti yang baik, meskipun yang benar biasanya dianiaya oleh yang salah. Bener gak? Ini realita dunia loh. Nah, ini kami maksudkan pada Aremania. Di saat Aremania IB yang ngakunya Aremania asli lah lakukan aksi-aksi yang entahlah, kalian juga paham kali lah. Gak ada yang benar aksi-aksi mereka ini. Tapi mereka ini selalu dilindungi oleh federasi. Justru Arema Indonesia yang asli lakukan hal yang menurut kami lebih terpuji dibandingkan supporter Aremanianya IB. Dalam memperingati 1 Oktober, para Aremania Indonesia ini justru membentangkan papan nama para korban Kanjuruhan di stadion dan menyanyikan nyanyian dukungan moral bagi para korban Kanjuruhan, serta meminta kasus ini diusut tuntas. Nah, ini videonya ya. Di sini bisa kita simpulkan, seperti inilah wajah asli federasi kita. Meskipun berbagai gimmick untuk mempercantik diri, tapi isinya tetap bobrok. Kenapa demikian? PSSI terus memberikan gimmick seolah-olah mereka ini paling baik di era ini. Tapi ternyata dan kenyataannya ya, yang salah mah dilindungin dan dibantuin terus, sementara yang benar justru disingkirkan. Padahal sejarah pun mencatat loh, supporter Arema Indonesia ini jarang banget bikin ulah. Tapi sejak terjadinya dualisme dan lahirlah Arema FC, para pendukung Arema FC ini jadi sering bikin ulah. Ya 11-12 sih sama klubnya. Tapi meskipun klub ini Arema FC ini selalu bikin ulah dan supporternya pun selalu bikin ulah, mereka ini nggak pernah dapat hukuman atau jarang banget dapat hukuman. Tapi kenapa Arema Indonesia ini seperti dizolimi, padahal mereka ini klub aslinya Malang, klub aslinya Arema. Tapi kan PSSI mana mau melihat sejarah. Wong jelas-jelas 7 klub pendiri PSSI aja nggak dihormatin, apalagi sejarah Arema Indonesia. Kan PSSI mah yang penting ente ngasih fulus, hidup ente mulus, gitu kan? Inilah realita miris sepak bola kita. Buat kami salut dengan para pendukung Arema Indonesia. Meskipun tim mereka ini dibuang ke Liga 3, mereka ini tetap setia dan damai. Padahal mereka yang tersakiti loh. Coba kalau ini dibalik nih, Arema FC yang ngalamin hal ini, itu pasti supporternya Arema IB udah anarkis tuh, ya kan? Dari Persebaya, manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri mengklarifikasi soal nasib pelatih Joseph Gombau. Menurut Yahya, Gombau cuma dikontrak hingga akhir musim saja. Jika prestasinya bagus akan dipertahankan, tapi jika tidak ya kontraknya cuma sampai akhir musim saja. Nah, bener kan apa yang kami bilang? Gombau ini cuma dipakai lisensinya aja agar Persebaya ini nggak didenda 100 juta lantaran nggak pakai pelatih yang sesuai regulasi. Oke, ini akan kami tampilkan sedikit analisa kami bersama beberapa pengamat bola soal lika-liku musim depan. Ingat, ini cuma analisa loh ya. Jadi, musim depan itu gini nih. Bali United memecat Stefano Cugura dan digantikan oleh Luis Milla. Cugura sendiri akan melatih Arema. Kenapa Arema? Sebab Fernando Valente kemungkinan akan pindah mengikuti sang anak ke Persebaya untuk menggantikan Joseph Gombau. Lalu Persikabo akan melepas Aji Santoso dan Aji akan ke PSS Sleman. Sementara Persikabo akan memakai jasa Robert Rene Albert. Ya ini cuma analisa loh ya. Kalaupun salah ya wajar, sebab yang namanya analisa itu nggak selalu benar. Dari Persib Bandung, pelatih Boyan Hodak resmi membantah rumor soal akan mendatangkan Wiljan Pluim. Menurut Hodak, jika berita ini datangnya dari media sosial, yaitu bukan salah dia, sebab dia sama sekali atau memang jarang membuka media sosial. Hodak memang mengatakan akan menambah 1 atau 2 pemain di jendela transfer ini, tapi Hodak tak menyebutkan apakah pemain asing atau pemain lokal. Dan Hodak pun mengatakan jika sampai putaran pertama ini berakhir dan Persib masih konsisten, dirinya tak akan banyak merombak pemain.
Soal Pluim, rumor dari mana itu? Jika dari media sosial, saya tidak melihat media sosial. Kita akan lihat, jika bisa melanjutkan kemenangan ini dan semua berjalan dengan bagus, saya tidak berpikir untuk melakukan perubahan skuad. Saya memang tidak pernah puas, selalu merasa bisa lebih baik, dan saya merasa perlu 1 atau 2 pemain tambahan, dan merasa lebih baik di beberapa posisi. Jadi ini belum cukup bagus, ujar Boyan Hodak. Saya hanya ingin melihat bagaimana reaksi dari tim ini ketika akan menghadapi 2 tim 5 besar, Persebaya dan Borneo. Kita akan lihat bagaimana level permainan kita, ujar Boyan Hodak. Nah, di sini udah jelas ya, jika rumor William Pluim, Renan Alves, dan lain-lain itu cuma sebatas rumor. Hodak emang pasti akan datangkan 1 atau 2 pemain baru, tapi nggak ada yang tahu apakah pemain asing atau pemain lokal. Jadi intinya cuma Boyan Hodak yang tahu posisi mana yang perlu ditambah. Jadi kalau ada yang bilang si Anu resmi ke Persib, si Anu deal ke Persib, nah kalian udah ngerti dong, itu artinya fix, cuma rumor. Dan buat yang kemarin protes sama kami karena kami bilang permainan Persib ini tanpa pola, berarti kalian ini gagal paham dan gak pernah seksama melihat pertandingan Persib. Coba kalian perhatikan deh kalau Persib main, apa ada permainan tiki taka? Nggak ada. Apa ada permainan oper-operan dari kaki ke kaki? Nggak ada juga. Apa ada para pemain Persib ini disuruh lama pegang bola? Nggak ada juga. Yang kami lihat, Hodak ini cuma instruksikan para pemain itu buat percaya diri di lapangan, percaya sama diri sendiri dan percaya sama rekan timnya, dan juga main cerdas. Nggak perlu terlalu ngotot yang akhirnya kehabisan tenaga, tapi manfaatkan peluang sekecil apapun. Giliran ada kesempatan, ya maksimalkan. Ya cuma itu yang kami lihat. Dan ini pun dibenarkan oleh pemain Persib Ezra Walian yang bilang Hodak ini cuma membenahi mental dan stamina dan cuma ngasih kepercayaan pada para pemain. Tak ada instruksi khusus dari pelatih pada kami. Kami hanya diminta main enjoy. Kami diminta percaya pada kemampuan kami serta kemampuan teman-teman yang lain dan meminta kami bermain cerdas, ujar Ezra Walian. Tuh, lihat sendiri. Soal kepercayaan, kami pastikan ini adalah hal yang paling utama dalam sepak bola, yakni kepercayaan. Sebab sehebat apapun skill pemain, tapi jika tak diberikan kepercayaan, baik itu dari pelatih maupun rekan timnya, ya nggak bakalan bisa keluar kemampuannya. Taktik Boyan Hodak lebih mudah dimengerti dibandingkan taktik Luis Milla. Dia tidak pernah menekan pemain untuk bermain sesuai keinginannya. Hodak selalu beri kepercayaan pada kami dan membangun mental kami, ujar Nick Kuipers. Nah, ngerti kan sekarang kenapa Persib ini bisa melesat jauh meskipun permainan Persib ini nggak punya ciri khas tertentu, nggak punya pola. Makanya kenapa kami bilang kemarin Persib ini tanpa pola. Ya emang benar tanpa pola, karena nggak ada tuh istilahnya tiki taka ala Luis Milla. Nggak ada tuh gaya total football ala Robert Renabet. Di era Boyan Hodak semuanya gaya dipakai. Yang penting di era Boyan Hodak ini ada peluang, ya maksimalkan. Itu aja sih yang kami lihat. Sebenarnya gaya Boyan Hodak ini tuh simple sih. Dari Persis Solo. Persis Solo memastikan tak akan melepas Ramadan Sananta ke klub manapun di Liga 1. Persis Solo cuma akan melepas Sananta jika ada tim luar negeri yang meminati Sananta. Itu pun dengan catatan cuma pinjaman. Yang artinya jika Sananta sudah tak dipakai di klub luar negeri, Sananta harus pulang kembali ke Persis Solo. Hal ini diungkapkan manajer Persis Solo, Khairul Basalamah. Wah, banyak mas kalau yang ajukan tawaran ke kami soal Sananta. Malah rata-rata klub raksasa Liga 1 yang nawar. Tapi komitmen kami di Persis Solo tetap sama sesuai prosedur kontrak. Kontrak Sananta itu masih lama sampai 2025 dan kami nggak akan lepas dia kecuali ada klub luar negeri yang minat. Itu pun cuma pinjem loh ya. Kalau udah nggak dipakai di klub luar negeri ya balik lagi ke sini, ujar Basalamah. Iya sih, prosedurnya emang kayak gitu. Tapi ingat, pemain itu juga punya yang namanya agen. Agen inilah yang kuasa atas pemain. Ya kalau sang agen ini merasa dapat tawaran gede dari tim lain dan tim itu mau keluarkan doku alias duit buat nebus kontrak Sananta,
dan juga klub itu mau nawarin gaji 2 kali lipat dari Persis Solo, ya sang agen pasti akan minta Sananta pergi dong. Memang diketahui saat ini kurang lebih ada 8 klub yang meminati Sananta, yakni Bali United, Persija Jakarta, Persib Bandung, Madura United, PSIS, Borneo FC, Rans Nusantara, dan Dewa United. Nah, kira-kira klub mana nih yang mau keluar duit gede? Iya dong, keluar duit gede. Kalau ini mah bukan lagi keberuntungan. Kalau cuma ngandelin keberuntungan mah susah cuy. Intinya kalau ada klub yang mau nebus kontrak Sananta ke Persis Solo plus nawarin gaji 2 kali lipat ke Sananta, ya otomatis Sananta pun pasti nggak bisa nolak, ya kan?